Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, Pak adalah guru prakarya yang nanti akan mengajar di kelas kalian. Nama Pak Imade Sutonaye, atau Pak juga dikenal dengan nama Made Blog Polos kalau di sosial media. Pak berasal dari Banjar Manitawang, tetapi Pak selama ini tinggal di Penendengan. Pelajaran prakarya di kelas 9 itu berbeda dari pelajaran prakarya yang telah kalian peroleh di kelas 7 dan kelas 8. Pelajaran prakarya di kelas 9 nanti akan diisi dengan pelajaran informatika atau yang lebih dikenal dengan nama teknologi informasi. Atau lebih mudahnya kita bilang pelajaran komputer, begitu ya. Nah, mengapa di kelas 9 diganti dengan pelajaran komputer? Itu tidak ada lain karena kita sekarang berhadapan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih. Oleh karena itu, kalian sebagai siswa juga harus menyiapkan diri kalian. Mau tidak mau, kalian harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kalian juga harus mulai mempelajari perkembangan teknologi informasi ini. Sehingga nanti kalau kalian terjun ke dunia nyata, kalian tidak kalah dengan rekan-rekan kalian di luar sana. Saat ini, dalam kehidupan dunia kita sedang menghadapi yang namanya revolusi industri 4.0. Sebelum membahas revolusi industri 4.0, mari kita bicarakan terlebih dahulu apa itu revolusi industri dan bagaimana tahapan-tahapan yang sudah kita lalui. Revolusi industri itu adalah perubahan yang sangat cepat tentang bagaimana cara-cara orang dalam memproduksi barang dan jasa yang ingin dihasilkan. Sampai saat ini, dunia kita telah mengalami 4 tahapan revolusi industri. Revolusi industri yang pertama itu terjadi di negara Inggris, anak-anak. Terjadinya sekitar tahun 1750-an. Revolusi industri yang pertama ini ditandai dengan penemuan mesin uap. Mesin uap sebenarnya sebelum tahun ini sudah ditemukan tetapi tidak bisa berfungsi dengan baik. Baru setelah disempurnakan oleh James Watt, mesin uap itu bisa digunakan dengan baik. Mungkin kalian bertanya-tanya mesin uap itu apaan sih begitu ya? Kalau kalian perhatikan di sekitar kalian ini banyak sekali sekarang itu ada mesin-mesin yang membantu manusia bekerja, baik itu mesin untuk bekerja di rumah maupun mesin yang bisa membantu kalian dalam hal transportasi misalnya, atau mesin yang bisa membantu petani di sawah. Nah, tetapi sebelum penemuan mesin uap ini yang terjadi di Inggris ini, manusia itu belum mengenal mesin, anak-anak. Hampir semua hal itu dilakukan dengan tenaga manusia dan tenaga hewan. Baru pertama kali setelah ditemukan mesin uap inilah manusia mengenal mesin. Jadi waktu itu pertama kalinya manusia itu bisa membuat sesuatu bisa bergerak begitu dengan memanfaatkan uap. Nah, inilah cikal bakal dari penemuan mesin-mesin yang lain selanjutnya begitu. Dengan ditemukannya mesin uap ini, kalau dulu orang memproduksi barang itu anak-anak, dia mengandalkan tenaga manusia saja atau tenaga manusia dengan tenaga hewan, itu semuanya. Jadi belum ada mesinnya begitu, semua dikerjakan dengan tenaga manusia dan hewan. Kemudian setelah ditemukan mesin uap ini, barulah bisa manusia itu mengganti tenaganya atau tenaga hewan dengan tenaga mesin ini. Sehingga manusia berkurang capeknya begitu ya. Kalau dulu semua dikerjakan oleh manusia, ya manusia cepat lelah, cepat capek begitu. Tapi sekarang sudah ada mesin uap yang mengganti pekerjaan manusia itu sedikit demi sedikit, sehingga ya mesin tidak kenal capek, anak-anak. Ya kalau dipakai lama sih memang akan rusak, tapi dalam jangka waktu yang dekat mesin itu tidak akan capek seperti manusia. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadi perubahan besar-besaran dalam dunia industri. Sehingga yang tadinya bisa menghasilkan barang sedikit sekarang bisa menghasilkan barang yang lebih banyak begitu. Sebagai gambaran, nah ini kira-kira rancangan mesin uapnya dulu seperti ini begitu ya, yang mengubah tenaga uap itu menjadi tenaga mesin dan bisa menggerakkan sesuatu begitu, menggantikan tenaga manusia.
Nah, lama-lama mesin uap ini diaplikasikan menjadi kendaraan. Nah, sebelumnya kendaraan itu memang sudah ada, tetapi tidak ditarik dengan mesin. Ada yang tahu bagaimana dulu orang bepergian sebelum ada mesin? Iya, dengan memanfaatkan tenaga hewan, terutama tenaga kuda, keledai, onta, begitu ya. Jadi keretanya ditarik dengan tenaga binatang. Setelah ditemukan mesin uap dan mesin uap ini dimodifikasi, maka dia bisa menarik kereta. Kemudian dikenallah yang namanya kereta api, anak-anak. Ya, itu cikal bakalnya adalah mesin uap yang tadi itu. Jadi sebelum penemuan mesin uap itu belum ada kereta api seperti itu. Apalagi mobil ya, belum ada mobil, motor itu belum ada. Dari kereta api ini kemudian muncullah ide, membuat kereta api mini begitu. Ya, ini yang akan menjadi mobil nanti. Jadi sebuah kendaraan, sebuah kereta kecil yang di depannya dikasih mesin uap yang tentu saja sudah berkembang dan sudah disempurnakan begitu. Nah, coba kalian bayangkan hidup di zaman itu gitu ya. Jadi belum ada kendaraan, cuma ada seperti ini, dan tentu saja kendaraan yang seperti ini hanya dimiliki oleh golongan orang-orang kaya. Jangan bayangkan di Indonesia sudah ada seperti ini ya. Di Indonesia belum ada. Jadi di Indonesia pada saat ditemukan mesin ini itu masih zaman pendekar-pendekaran kayak dulu itu. Yang pakai ilmu-ilmuwan itu, mungkin mereka terbang dengan ilmu begitu ya. Jadi Pak juga nggak tahu, tapi kalau kalian pernah lihat film-filmnya itu ya masih pakai kuda begitu ya, kesana kemari, belum mengenal hal seperti ini. Nah, sementara di belahan bumi yang lain mereka sudah menemukan ini gitu. Nah, lalu akibatnya pada cara-cara berproduksi barang dan jasa muncullah banyak-banyak pabrik yang memanfaatkan mesin-mesin ini. Jadi kalau tadinya cuma manusia dan binatang yang bekerja begitu ya, jumlah barang yang bisa dihasilkan sedikit begitu ya. Dengan ditemukannya mesin uap, sekarang mesin-mesinnya itu dikumpulkan, menjadilah sebuah pabrik dan bisa menghasilkan barang dan jasa yang sangat banyak. Sehingga ini disebut dengan istilah revolusi. Jadi perubahan yang besar dalam cara manusia berproduksi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan revolusi industri 2.0. Ya, tentu saja revolusi berikutnya ini tetap didasarkan pada revolusi industri yang pertama tadi. Tadi sudah ditemukan mesin, oke lah begitu ya. Nah, revolusi industri yang kedua ini adalah kelanjutan, persis langsung dilanjutkan dari revolusi industri pertama, terjadi sekitar tahun 1850. Apa yang menjadi cirinya? Nah, revolusi industri yang kedua ini ditandai dengan penemuan listrik, anak-anak, dan konveyor. Nanti kita jelaskan apa itu konveyor. Ya, tadi mesin uap ini tidak menggunakan listrik, dia menggunakan uap. Uap itu adalah hasil dari pemanasan. Apa digunakan untuk memanaskan? Ya tentu saja api, anak-anak. Ya, karena api maka mereka memerlukan bahan bakar. Bahan bakarnya bisa saja berupa batu bara atau apalah yang bisa dibakar. Jadi mesin uap itu belum menggunakan listrik. Nah, setelah perkembangan industri lebih lanjut itu, kemudian ditemukanlah listrik. Listrik bisa lebih membantu manusia lagi begitu. Jadi mesin-mesin yang tadinya menggunakan bahan bakar sekarang bisa menggunakan listrik, dan itu bisa lebih bagus bekerjanya dan lebih banyak bisa mengoperasikannya begitu ya. Juga ditemukan konveyor atau ban berjalan. Nanti kita tinjau gambarnya begitu ya. Nanti sambil Pak jelaskan apa itu konveyor atau ban berjalan. Lalu ciri berikutnya dari revolusi industri itu terjadi pertumbuhan industri yang sangat pesat dan terjadi produksi dalam skala besar atau industri massal begitu ya. Jadi lebih besar lagi daripada pabrik-pabrik pada revolusi industri pertama itu. Mari kita lihat. Nah, ini ilustrasinya. Nah, dengan adanya penemuan listrik dan konveyor, nah gambarannya begini anak-anak. Kalau dulu sebelum ditemukan konveyor itu, orang kalau memproduksi barang itu, misalnya mobil gitu ya, yang besar-besar itu, memproduksinya di satu tempat. Jadi satu titik di situ dirakit mulai dari awal mobil itu, dari pasang rangkanya, mesinnya, semuanya itu dipasang di satu titik. Jadi orang yang bekerja di situ itu harus bisa mengerjakan semuanya, bisa merakit sebuah mobil dari belum ada menjadi mobil yang sudah jadi.
Ya karena kalau memindahkan itu berat anak-anak ya. Nah, dengan ditemukannya konveyor itu ban berjalan ya. Nah, yang seperti ini. Nah, dengan ditemukannya konveyor yang seperti ini, maka proses produksi mobil itu menjadi lebih mudah. Jadi suatu tempat atau suatu area produksi itu hanya memproduksi bagian-bagian tertentu. Misalnya hanya memproduksi mesinnya saja atau merakit mesinnya saja. Ada yang hanya merakit jendelanya saja. Nah, kemudian produk yang sudah dirakit itu nanti dia jalan ke bagian lain begitu. Tentu saja memanfaatkan alat yang disebut dengan konveyor itu, ban berjalan itu, yaitu meja yang ada roller-rollernya gitu, yang bisa jalan itu ya. Itu menggunakan listrik. Nah, penemuan itulah yang menyebabkan terjadi perubahan besar dalam dunia produksi. Sehingga tadinya pabrik itu bisa memproduksi dalam jumlah yang terbatas, sekarang bisa memproduksi dalam skala besar begitu ya. Jadi bisa dibayangkan itu bagaimana perubahannya begitu. Nah, itulah revolusi industri yang kedua. Ini gambar-gambarnya bisa dilihat. Oh iya, revolusi industri kedua itu juga berkenaan dengan industri alat-alat peperangan. Zaman itu masih zaman perang, anak-anak. Ya, jadi industri zaman itu lebih banyak menitik beratkan pada keperluan militer. Itu mobil senjata, tank begitu, pesawat tempur mungkin saat itu. Nah, itulah hal yang menuntut kenapa harus cepat industrinya waktu itu, karena orang sedang berperang, semuanya harus dicepat-cepatin begitu ya. Jadi cara-cara berproduksi yang sebelumnya yang dianggap lambat itu harus diperbaiki. Nah, cikal bakal dari revolusi industri yang kedua ini adalah penemuan listrik dan konveyor tadi, ban berjalan itu. Jadi barang itu diproduksi di sebuah pabrik tetapi tidak di satu titik saja. Jadi satu titik pabrik itu dia melakukan pekerjaan tertentu. Kalau sudah selesai pekerjaannya, barangnya akan dipindahkan ke tempat lain dengan ban berjalan tadi. Jadi lebih mudah begitu. Nah, ini contoh konveyornya. Ini tentu saja ini contoh konveyor yang sudah modern, anak-anak. Tapi ini adalah ilustrasi agar kalian mengerti apa itu konveyor atau ban berjalan. Ini mungkin kalian sering lihat di TV. Kalau ke TV menayangkan pabrik, ya ini sistem di mana produk itu berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Ini menggunakan konveyor. Konveyor itu ada yang berupa roller seperti ini, roll. Ini ada yang berupa sabuk atau belt seperti ini ya. Ada juga yang berupa roda gigi sebenarnya, tapi tidak tampil di sini. Ada macam-macam. Jadi benda itu berpindah dari satu titik ke titik yang lain dengan menggunakan mesin begitu. Kemudian revolusi industri yang ketiga. Revolusi industri yang ketiga itu terjadi awal tahun 1970, maaf ya. Nah, apa yang menjadi penanda revolusi industri ini? Ditandai dengan penemuan komputer dan robot. Kemudian industri dijalankan secara otomatis dengan kontrol komputer. Ya, tadi kita sudah bicarakan bahwa setelah revolusi industri yang kedua itu manusia bisa melakukan produksi massal dengan sistem ban berjalan itu. Tetapi bagaimanapun juga, sistem ban berjalan tadi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain itu masih dikontrol oleh manusia, masih ada manusia yang mengendalikan proses-prosesnya. Nah, dengan penemuan komputer, kata kunci daripada komputer itu adalah otomatis. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan secara otomatis. Proses industri yang dikerjakan secara otomatis dengan kontrol komputer itu disebut dengan istilah robotik begitu ya. Tapi jangan kalian membayangkan robot itu hanya mainan yang bisa gerak-gerak sendiri itu aja. Nah, itu adalah robotik dalam hal mainan begitu. Tapi dalam dunia industri, robotik itu banyak manfaatnya. Ya, semua yang dikerjakan dengan mesin dan bergerak sendiri secara otomatis itu dikenal dengan istilah robotik begitu. Mari kita singgung sedikit mengenai penemuan komputer. Nah, mungkin kalian kira ini rak minuman gitu ya. Bukan, ini adalah komputer pada awalnya seperti ini ya, anak. Benda yang sangat besar begitu, banyak mesin-mesinnya. Pak juga nggak terlalu mengerti itu. Tetapi memang beginilah
komputer pada zaman dahulu anak-anak besar sekali pada awal ditemukannya. Ini disebut dengan komputer generasi pertama. Nah, ini juga sama begitu ya. Ini komputer generasi pertama, masih berupa rak-rak dan memenuhi ruangan begitu. Ini awal penemuan komputer. Nanti kita akan bicarakan pada bagian materi selanjutnya. Ini komputer generasi kedua sudah mulai mengecil. Nah, ini mesin utamanya ada di sini, di bawah seperti meja ini, dan di dinding-dinding ini ada kelihatan seperti apa ini, piringan-piringan ini. Ini adalah media atau tempat menyimpan datanya. Perkembangan selanjutnya, komputer itu mulai mengecil lagi. Ini adalah komputer generasi ketiga. Kalian tidak akan melihat benda seperti ini sekarang ini sudah masuk museum. Tapi di sini sekarang sudah mulai ada layar monitor nih. Bisa kalian lihat, ini ada layar monitornya, ada tulisannya. Waktu itu ya komputer baru bisa menampilkan tulisan, tidak seperti sekarang bisa menampilkan gambar apalagi video begitu ya. Dan selanjutnya ini perkembangan komputer di era sekarang ini sudah seperti ini, sudah semakin canggih. Nah, inilah yang menunjang kegiatan industri yang terjadi, yang menyebabkan terjadinya revolusi industri yang ketiga, yaitu industri itu sudah mulai dikontrol dengan menggunakan komputer. Nah, kemudian yang ini yang akan kita bicarakan, dan ini yang berhubungan dengan pelajaran kita sebenarnya ya. Revolusi industri yang keempat atau 4.0 begitu. Itu sedang kita hadapi saat ini. Ini terjadinya mulai awal tahun 2011-an sebenarnya. Itu mulainya di negara Jerman kalau nggak salah ya. Apa yang menjadi penanda revolusi industri 4.0? Ya, ini ditandai dengan perkembangan dunia internet dan smartphone. Internet sendiri berkembang ya jauh sebelum tahun 2011, anak-anak. Tetapi yang mengarah ke revolusi industri 4.0 itu mulai dari tahun 2011. Seperti yang kita ketahui saat ini, internet dan smartphone itu sudah merambah sampai bahkan dunia pelosok, dunia pedesaan begitu ya. Kalau dulu ya itu cuma jadi miliknya orang-orang kaya atau perusahaan besar, tapi sekarang sudah merambah sampai ke pelosok pedalaman begitu. Lalu apa hubungannya internet ini dengan industri begitu? Nah, kalau kemarin pada revolusi industri yang ketiga itu dunia produksi itu sudah dikontrol dengan komputer, artinya sudah bisa bekerja secara otomatis. Ya, tetapi walaupun sudah dikontrol dengan komputer tetap harus ditungguin waktu itu ya. Ya, jadi kalau ada apa-apa dengan komputernya, manusianya masih harus di situ, harus mengambil tindakan begitu. Lalu apa yang terjadi dengan adanya perkembangan dunia internet? Dengan perkembangan dunia internet, komputer yang mengendalikan industri tadi itu bisa dikontrol oleh manusianya dari jarak yang jauh. Bahkan bisa dari negara lain begitu. Jadi sebuah perusahaan, misalnya perusahaan besar yang memproduksi barang di beberapa tempat di dunia, di beberapa negara gitu, dia tidak harus menempatkan komputer-komputer canggihnya di masing-masing produksi yang tadi. Dia cukup memiliki satu saja super komputer yang ditempatkan di negaranya, itu yang bisa mengontrol semua pekerjaan yang ada di pabrik-pabrik cabangnya di seluruh dunia begitu. Atau bahkan mungkin yang pemiliknya sambil berlibur di suatu tempat, dia bisa mengontrol apa yang terjadi di perusahaannya hanya dengan memegang sebuah gadget begitu. Kalau dulu dia harus hadir di perusahaannya begitu. Kalau sekarang tidak harus seperti itu. Jadi dia bisa mengendalikan semua yang terjadi di perusahaannya hanya dengan menggunakan smartphone. Nah, itulah yang menyebabkan sekarang cara berindustri, baik itu barang maupun jasa, dalam kehidupan manusia itu sangat-sangat berubah. Nah, inilah yang harus kita sikapi, dan ini terjadi di seluruh dunia. Nah, dengan adanya perkembangan internet dan smartphone itu seolah-olah dunia itu ada dalam genggaman kita begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian siap dengan hal itu begitu? Jadi itulah alasan mengapa kita belajar pelajaran komputer. Orang sudah melakukan seperti itu. Apakah kita hanya tinggal diam saja? Perlu kalian ketahui anak-anak, perkembangan dunia internet, gadget, komputer itu bukan hanya sebatas games dan TikTok seperti yang kita demam sekarang ini begitu. Jadi kalau kita hanya berhenti pada games
Mobile Legend, PUBG gitu, main TikTok ya. Kita tuh cuman jadi penonton dan jadi pengguna. Kita tidak akan ambil bagian pada pemanfaatan keuntungan teknologi informasi. Jadi terus-terus kita akan menjadi bangsa pemakai, bukan pembuat begitu anak-anak. Ya, begini. Kapan kita akan ambil bagian dalam perkembangan pesat dunia ini begitu. Nah, itulah sebabnya ya dalam hal ini Pak bertugas memperkenalkan pelajaran ini kepada kalian. Ya tentu saja tidak akan cukup hanya dengan belajar di SMP 1 tahun begitu. Kalian harus ikuti perkembangannya terus. Kalian boleh bermain game, bermain TikTokan juga boleh. Apa juga hobi dalam hal itu begitu ya. Tapi tolong jangan mentok hanya di situ. Ada banyak hal yang harus kalian pelajari. Kalau tidak nanti kalian tertinggal. Jangan sampai nanti bisnis di Bali ini, kalian tinggal di Bali. Bali itu terkenal dengan pariwisata begitu ya. Nanti pariwisata ke Bali ini kita harapkan Astungkare bisa normal kembali begitu. Jangan sampai kalian hanya menjadi tenaga kerja kelas bawah di dunia pariwisata itu. Jangan kalian kira dunia pariwisata itu tidak berhubungan dengan teknologi informasi. Salah kalian itu ya. Urusan pemasaran pariwisata itu sebagian besar urusan teknologi informasi. Jadi kalau kalian tidak melek dengan hal itu, jadi kalian akan seterusnya menjadi tenaga kerja kelas bawah. Sementara orang asing, orang luar Bali yang pintar-pintar itu, mereka yang menguasai industri pariwisata kita begitu. Kita terus-terusan jadi pelayan begitu saja. Ya nggak salah sih jadi pelayan, tapi jangan mentok jadi pelayan saja. Nanti tingkatkan karir kalian. Bagaimana caranya? Ya kalian harus banyak-banyak belajar. Jangan waktu luang itu digunakan hanya untuk bersenang-senang, bersantai-santai. Ya orang lain sudah jalan kemana gitu, kita masih tetap di tempat. Atau kalau nggak mundur begitu ya. Nah, dengan pelajaran informatika di kelas 9 ini, diharapkan kalian mulai mengenal dasar-dasar teknologi informasi itu. Bagi yang tadinya benar-benar gaptek, minimal kalian sekarang nggak gaptek lagi gitu ya. Bagi yang kalian yang memang sudah terbiasa dengan teknologi, diharapkan pengetahuan kalian berkembang gitu. Ya pokoknya Pak harapkan di kelas ini kita belajar sesuatu begitu ya. Belajar sama Pak itu tidak usah tegang-tegang, tidak usah berpikiran yang ruwet-ruwet begitu. Jadi kalian bebas, kalau kalian ingin tahu sesuatu silakan tanyakan di forum atau dimanapun ya begitu, di grup juga boleh. Yang penting kita belajar. Nanti kalau kalian tidak tahu bilang baik-baik, nanti akan Pak kasih tahu begitu. Nah, mengenai bagaimana kita akan belajar di semester ini dan apa saja materinya akan Pak jelaskan sebagai berikut. Untuk semester 1, materi yang dibahas itu ada 3 anak-anak. Yang pertama mengenai pengenalan komputer. Pengenalan komputer itu juga nanti bisa dibagi-bagi lagi menjadi yang pertama tentang sejarah penemuan komputer. Yang kedua tentang perangkat keras komputer, yaitu peralatan yang digunakan untuk yaitu peralatan yang berhubungan dengan komputer begitu. Kemudian berikutnya adalah perangkat lunak komputer. Program-program yang ada di komputer. Materi yang kedua, masih di semester 1 itu adalah pengenalan Microsoft Word. Ya, minimal kalian bisa mengetik begitulah. Kemudian selanjutnya pengenalan Microsoft Excel. Ya, karena kita tahu bahwa kemampuan siswa itu berbeda-beda, juga berasal dari latar belakang ekonomi berbeda-beda. Jadi Pak yakin di antara kalian sudah ada yang terbiasa dengan hal ini. Tetapi ada juga yang sepertinya sama sekali belum pernah melihat hal-hal yang kita singgung ini begitu. Nanti kita belajarnya sistemnya ya. Nanti kalau yang sudah bisa, ya kalau sempat begitu silakan ajari temannya yang belum bisa. Entah bagaimana caranya, ya boleh berdiskusi begitu ya. Begitu juga yang belum bisa dan tidak punya alatnya di rumah, tidak punya komputer begitu. Silakan banyak-banyak bertanya. Boleh bertanya di forum kelas nanti sama Pak begitu. Boleh juga bertanya kepada temannya. Ya jangan udah kalian udah bisa, udah enggak punya alatnya, udah gitu kalian diem begitu ya. Nah, itu yang bermasalah begitu. Diem aja
Ya, selamanya kalian tidak akan bisa. Yang penting adalah motivasi kalian dalam belajar. Saya pingin agar saya bisa begitu. Jangan sampai nanti keterbatasan yang kalian miliki menjadi penghalang kalian belajar begitu. Kalian sudah enak hidup di zaman sekarang. Tidak sama seperti pada zaman Pak dulu begitu ya. Belum ada yang namanya smartphone itu, apalagi internet. Komputer hanya milik bagi orang-orang kaya banget begitu. Sekarang sudah ada seperti ini, walaupun kalian tidak punya ya kalian bisa bertanya begitu ya sama orang-orang yang memang sudah bisa. Boleh bertanya ke Pak juga lewat forum kelas nanti. Nah, ini semester 1 ada 3 bagian yang akan kita bahas. Tapi karena waktunya tidak banyak, satu semester itu tidak banyak waktu belajarnya, maka yang dibahas ya paling secara umum saja, pengenalan-pengenalannya begitu ya. Ya itu judulnya memang sudah ada kata pengenalan, semuanya diisi pengenalan. Ya karena kita tidak mungkin membahasnya secara mendalam. Kemudian nanti di semester 2 yang akan kita bahas adalah pengenalan internet. Ya sama seperti tadi prinsipnya. Bagi yang sudah biasa menggunakan internet ya sudahlah begitu ya. Yang bagi yang belum, terutama ya bagi yang belum. Bagi yang masih gaptek begitu, nanti silakan kalian manfaatkan sebaik-baiknya kelas ini untuk bertanya atau untuk mencari pengetahuan baru. Pengenalan internet itu nanti akan meliputi jaringan komputer, email, dan sosial media. Ini yang sudah biasa kalian pakai. Mesin pencari, ya contohnya Google itu yang sudah biasa juga kalian pakai. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menggunakan mesin pencari sehingga kalian nanti bisa menemukan sesuatu yang kalian cari dengan cepat. Selain itu juga pemanfaatan fasilitas layanan yang lain di internet. Nanti kita lihat apa saja layanan yang ada di internet. Kemudian mengenai media pembelajaran, nanti pada saat proses pembelajaran, materi-materi itu akan Pak sampaikan dalam bentuk video pembelajaran. Akan Pak upload nanti di YouTube dan linknya akan Pak cantumkan di Google Classroom. Jadi kalau kalian belum bisa memakai Google Classroom, nanti juga kita akan ajarkan sedikit demi sedikit ya, agar semuanya bisa, itu intinya. Ya, tapi kalian tidak boleh malas tentunya ya. Kita akan ajarin kalau yang belum bisa. Yang sudah bisa boleh ngajarin temennya nanti. Kemudian selain video, mungkin juga nanti akan Pak sertakan dalam bentuk dokumen materi ajar. Ya tentu saja dalam bentuk file juga nanti akan Pak sampaikan di Google Classroom. Nah, sedangkan mengenai tugas, kuis, dan ulangan harian nanti, ini kita akan distribusikan melalui Google Classroom juga, atau juga bisa melalui WhatsApp Group. Bagaimana mengerjakan tugas melalui Google Classroom? Nanti juga kita bahas bersamalah pokoknya, sedikit demi sedikit. Kalian gak usah takut, Pak, saya nggak bisa menggunakan Google Classroom. Ya, disinilah tempat kita belajar nanti ya. Demikian anak-anak yang bisa Pak sampaikan di awal perjumpaan online kita yang pertama ini. Ya pokoknya kalian ikuti sajalah apa yang nanti muncul baik di WhatsApp Group maupun yang muncul di Google Classroom. Kalau nanti misalkan kalian tidak mengerti dengan tugas, dengan apa begitu ya, nanti sampaikan di sana. Nanti akan Pak bimbing sedikit demi sedikit. Sehingga nanti ya pokoknya bisa berjalan dengan lancar lah. Ya Pak yakin di awal mulai kita kelas ini pasti banyak yang belum lancar memakai Classroom, atau bahkan di WhatsApp sendiri masih banyak yang kacau begitu ya, tiba-tiba ngirim pesan yang tidak ada hubungannya. Santai saja, Pak tidak akan bermasalah dengan hal seperti itu. Mari kita belajar bersama-sama. Baiklah, sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Tetaplah sehat dan ingat berdoa biar gak kena virus corona.